Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai guys, perkenalkan, nama aku Muti Hanifah, NPM 2001080014 dari jurusan Tadris Biologi kelas A. Video kali ini dibuat untuk memenuhi tugas ujian tengah semester Botani Tumbuhan Tinggi yang diampu oleh Bapak Tri Andri Setiawan, MPD. Materi yang saya ambil kali ini yakni tentang makna identifikasi dan determinasi. Ada 5 topik yang akan kita bahas pada video kali ini. Yang pertama, pengertian identifikasi. Yang kedua, pengertian kunci determinasi. Yang ketiga, cara membuat kunci determinasi. Yang keempat, cara menggunakan kunci determinasi. Dan yang kelima, contoh kunci determinasi. Pertama-tama, kita harus tahu dahulu apa itu identifikasi. Identifikasi adalah pemberian tanda-tanda pada golongan barang-barang atau sesuatu dengan tujuan membedakan komponen yang satu dengan yang lainnya, sehingga suatu komponen itu dikenal dan diketahui masuk dalam golongan mana. Untuk mengidentifikasi spesies tumbuhan, salah satu faktor yang dapat dijadikan sebagai rujukan yaitu kesamaan bentuk morfologi yang dimiliki antara satu spesies dengan spesies lainnya. Pada tumbuhan yang sama jenisnya, perbedaan bentuk dan ukuran daun antara tumbuhan muda dan tumbuhan dewasa juga penting, sebab morfologi tumbuhan yang masih muda memiliki bentuk morfologi yang berbeda dengan tumbuhan dewasa. Yang selanjutnya ada pengertian kunci determinasi. Determinasi sendiri yaitu membandingkan suatu tumbuhan dengan satu tumbuhan lain yang sudah dikenal sebelumnya, atau dicocokkan atau disamakan. Karena di dunia ini tidak ada dua benda yang identik atau persis sama, maka istilah determinasi Inggris to determine atau menentukan, memastikan dianggap lebih tepat daripada istilah identifikasi Inggris to identify yang artinya mempersamakan. Sedangkan kunci determinasi atau kunci dikotom adalah cara atau langkah untuk mengenali organisme dan mengelompokkannya pada takson makhluk hidup. Kunci dikotomis terdiri dari sederetan pernyataan yang terdiri dari 2 baris untuk mengelompokkan atau menggolongkan makhluk hidup dan berisi deskripsi dan ciri-ciri organisme yang disajikan dengan ciri yang berlawanan. Terdapat macam-macam kunci determinasi. Di sini kita ambil contoh kunci analisis. Kunci analisis ini dibagi menjadi 2, yakni ada kunci bertakik dan kunci paralel. Di sini ada sedikit tips untuk mengidentifikasi tumbuhan. Cara-caranya yaitu dengan ingatan, bantuan orang, spesimen acuan, dan pustaka. Topik yang ketiga yaitu cara membuat kunci determinasi. Di sini kita harus mengetahui dahulu aturan kunci determinasi, lalu kita bisa membuat kunci determinasi, dan kemudian ada juga saran dalam penggunaan kunci determinasi. Langsung saja kita lihat aturan kunci determinasi. Yang pertama, ciri yang dimasukkan mudah diobservasi. Yang kedua, menggunakan karakter positif dan mencakup seluruh variasi dalam grupnya. Yang ketiga, deskripsi karakter dengan istilah umum yang dimengerti orang. Yang keempat, menggunakan kalimat sesingkat mungkin. Yang terakhir, mulai dari ciri umum ke khusus, bawah, atas. Selanjutnya ada cara membuat kunci determinasi. Hal-hal yang perlu diperhatikan yaitu yang pertama, kunci harus dikotom atau berlawanan. Yang kedua, ciri yang dimasukkan mudah diamati. Yang ketiga, deskripsi karakter dengan istilah umum sehingga dapat dimengerti orang. Yang keempat, menggunakan kalimat sesingkat mungkin. Yang kelima, setiap kuplet diberi nomor. Yang keenam, kata pertama dari setiap pernyataan dalam satu kuplet harus identik. Yang ketujuh, hindari pemakaian kisaran yang tumpang tindih atau hal-hal yang bersifat relatif dalam kuplet. Adapun saran-saran dalam penggunaan kunci determinasi. Yang pertama, kumpulkan informasi sebanyak mungkin tentang ciri tumbuhan yang akan dideterminasi, kalau ada lengkap vegetatif dan generatif. Yang kedua, pilih kunci yang sesuai dengan materi tumbuhan dan daerah geografi di mana tumbuhan tersebut diperoleh. Yang ketiga, baca pengantar kunci tersebut dan semua singkatan atau hal-hal lain yang lebih rinci.
Yang keempat, perhatikan pilihan yang ada secara hati-hati. Yang kelima, hendaknya semua istilah yang ada dipahami artinya. Yang keenam, bila spesimen tersebut tidak cocok dengan semua kunci dan semua pilihan layaknya tidak kena, mungkin terjadi kesalahan, ulangi ke belakang. Yang ketujuh, apabila kedua pilihannya mungkin, coba ikuti keduanya. Yang kedelapan, konfirmasikan pilihan tersebut dengan membaca deskripsinya. Yang kesembilan, spesimen yang berhasil dideterminasi sebaiknya diverifikasi dengan ilustrasi atau spesimen herbarium yang ada. Topik yang keempat yaitu cara menggunakan kunci determinasi. Yang pertama, bacalah dengan teliti kunci determinasi mulai dari permulaan yaitu nomor 1A. Yang kedua, cocokkan ciri-ciri tersebut pada kunci determinasi dengan ciri yang terdapat pada makhluk hidup yang diamati. Yang ketiga, jika ciri-ciri pada kunci tidak sesuai dengan ciri makhluk hidup yang diamati, harus beralih pada pernyataan yang ada di bawahnya dengan nomor yang sesuai. Misal pernyataan 1A tidak sesuai, beralihlah ke pernyataan 1B. Yang keempat, jika ciri-ciri yang terdapat pada kunci determinasi sesuai dengan ciri yang dimiliki organisme yang diamati, catatlah nomornya. Lanjutkan pembacaan kunci pada nomor yang sesuai dengan nomor yang tertulis di belakang setiap pernyataan pada kunci. Yang kelima, jika salah satu pernyataan ada yang cocok atau sesuai dengan makhluk hidup yang diamati, alternatif lainnya akan gugur. Sebagai contoh, kunci determinasi memuat pilihan tumbuhan berupa herba atau tumbuhan berkayu. Jika yang dipilih adalah 1A, tumbuhan berupa herba, pilihan 1B gugur. Begitu seterusnya hingga diperoleh nama famili, ordo, kelas, dan divisio atau filum dari makhluk hidup yang diamati. Topik yang kelima yaitu contoh kunci determinasi. Berikut ini adalah contoh kunci determinasi. Misalnya di sini kita ambil contoh tumbuhan padi. Kita lihat dahulu di kunci determinasi yang pertama yaitu ada tumbuhan berbiji dan tumbuhan berspora. Padi ini termasuk tumbuhan berbiji ya teman-teman, jadi kita ambil 1A dan kita lihat titik-titik di sebelahnya itu menunjukkan angka 2. Lalu kita beralih ke nomor 2. Terdapat pernyataan Gymnospermae dan Angiospermae. Di sini padi itu termasuk Angiospermae, jadi kita pilih 2B. Nah, 2B ini menunjukkan titik-titik ke angka 5. Lalu kita loncat ke angka 5. Dan padi ini merupakan tumbuhan monokotil, jadi kita ambil 5A. 5A ini menunjukkan angka 6. Terdapat pilihan sejenis rumputan atau bukan rumput-rumputan. Nah, padi ini kan sejenis rumput-rumputan, jadi kita ambil 6A, yaitu sejenis rumput-rumputan. Jadi kunci determinasi padi yaitu 1A, 2B, 5A, 6A, dan 8A. Begitu juga dengan jagung, mangga, pinus, dan lain-lain.